Karakter film paling badass sepanjang tahun ini adalah seorang nenek-nenek. Ya seenggaknya itu yang dikasih lihat sama film Korea yang baru gua tonton ini ya. Judulnya adalah The Old Woman with the Knife, yang merupakan adaptasi dari novel berjudul sama bikinannya Gu Byung-mo. Mungkin bukan film blockbuster yang bisa dapat jutaan penonton, tapi dia itu lumayan dapat apresiasi di award season, termasuk dapat 5 nominasi Blue Dragon Film Awards tahun 2025, including Best Film sama Best Actress buat Lee Hye-young alias si nenek gahar, si nenek badass yang tadi gue sebutin ya. Dan film ini sebenarnya ada di beberapa OTT Indonesia. Seingat gue tuh ada 3 deh, Viu, Catch Play, sama Video. Gue Viu jujur udah nggak pernah megang-megang ya, jadi gue nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi kalau lu mau nonton, saran gue tonton yang di Catch Play. Awalnya gue nonton yang Video, kena sensor, dan sensornya bukan sensor blur, sensor zoom, tapi sensor cut, dipotong. Di Catch Play free, bebas, tidak ada sensor, semuanya itu diliatin. Dan setelah gue cek ulang, ternyata emang durasinya beda hampir 3 menit ya antara yang versi Video sama yang versi Catch Play. Jadi kalau lu mau nonton ini, tonton yang di Catch Play. Nah, tapi siapa nenek badass yang gue sebut tadi? Dia ini adalah seorang pembunuh. Ceritanya dia itu seorang pembunuh, tapi bukan pembunuh biasa, melainkan anggota sebuah organisasi yang nyebut diri mereka sebagai pengendali hama, karena mereka itu kerjanya adalah memenuhi request dari klien buat ngebunuh orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, koruptor, pelaku pelecehan seksual. Makanya mereka menyebut diri mereka pengendali hama ya. Dan si nenek tadi salah satu anggota terhormat di organisasi itu. Tapi dia nggak punya nama ya. Dia sama sekali nggak punya nama. Dia cuman dikenal dengan code name, yaitu Hornclaw, atau kalau misalkan junior-juniornya itu memanggil dia sebagai Godmother. Kalau di subtitle bahasa Indonesianya tuh Ibu Baptis. Pokoknya dia dihormatin banget. Bukan cuman karena dia udah tua ya, bukan cuman karena si Godmother ini senior, tapi karena dia itu adalah seorang legend yang pada saat muda dulu sendirian itu bisa ngebunuh 28 orang dari geng musuh. Kayak John Wick lah. Dia tuh punya cerita masa lalu yang legendaris yang bikin dia tuh langsung dihormati sama semua orang, termasuk para pembunuh yang masih muda, masih bau kencur tuh semua hormat sama dia. Masalahnya sekarang si nenek ini sudah tua, masih tetap kerja, tapi dia tuh udah kayak jauh lebih lemah lah daripada dulu. Nah, ini yang buat gue tuh unik dari The Old Woman with the Knife dibandingin sama film-film action dengan karakter utama lansia kalau dibikin sama Hollywood ya. Misalkan Nobody atau Sisu. Kalau di film-film Hollywood itu si kakek atau si nenek tua tuh diperlihatkan masih sangat seger, jauh lebih strong daripada yang anak muda. Kalau di sini nggak, lebih realistis lah ya. Si nenek, si Godmother ini udah kelihatan fragile banget. Udah tiap habis ngejalanin misi dia tuh berobat ke dokter, disuruh pensiun, bahkan cuman sebatas nyetir aja tangan kirinya tuh udah bergetar, udah tremor, jogging dikit udah nggak bisa napas. Jangankan ngebunuh orang ya, bahkan kalau gue lihat di sini sebenarnya kalau si nenek ini ngelakuin pekerjaan normal, kerjaan kantoran misalkan atau jaga toko, itu aja udah agak-agak susah sebenarnya. Tapi di sini dia masih menolak buat pensiun. Makanya pada saat lagi berantem pun dia diperlihatkan berkali-kali tuh kepayahan gitu, kayak susah banget untuk bisa menang lawan musuh sekarang ya. Makanya dia tuh harus lebih banyak pakai otaknya. Dan walaupun si nenek ini udah lumayan jompo ya, bukan lumayan, udah jompo banget dan udah sangat-sangat fragile, tapi cara filmnya untuk membungkus adegan action tuh tetap keren, tetap berdarah-darah, kameranya itu tetap bergerak dengan dinamis, tetap yang muter-muter gitulah, yang seru ala-ala John Wick. Tapi intinya kalau misalkan yang lu cari adalah film action berdarah-darah di mana berantemnya tuh nggak cuman tembak-tembakan, nggak cuman pukul-pukulan cupu, tapi tusuk sana tusuk sini, ada darah muncrat. Ini bisa jadi hiburan yang menyenangkan. Cuman lu jangan sampai keliru berekspektasi dulu nih. The Old Woman with the Knife ini walaupun actionnya keren, actionnya seru, dan secara kuantitas juga lumayan banyak ya, tapi fokus dia itu lebih ke dramanya. Drama soal gimana si karakter utama ini harus coping dengan kondisi dia sekarang yang udah lemah, udah fragile. Meanwhile di saat bersamaan itu datang seorang pembunuh yang jauh lebih muda, yang jauh lebih kuat, yang kayaknya tuh agak-agak sensi sama si nenek, namanya adalah Bullfight. Terus kemudian si nenek itu juga kenalan sama seorang dokter hewan yang suatu hari tuh nolongin dia pada saat si nenek ini terluka
luka, diam-diam ditolongin. Padahal kalau menurut aturan organisasi dia, nggak ada satupun saksi mata yang boleh tahu kalau si anggota adalah pembunuh. Kalau ada saksi mata ya harus dihabisin. Tapi di sini si nenek tuh kayak dilema karena dokter hewannya ini baik banget, punya anak juga, anak cewek, terus dia adalah single parent karena istrinya udah meninggal gara-gara malpraktek. Ada banyak dilema lah di sini ceritanya. Ini cerita tentang orang-orang yang belum bisa move on dari luka masa lalu mereka. Semua karakternya, even nanti ada karakter sampingan, salah satu juniornya si nenek di organisasi itu juga sama. Dia punya luka masa lalu dan dia belum bisa move on dari situ. Dan itu bisa ngasih elemen drama yang buat gue lumayan kompleks ya. Kita akan ngeliat gimana sih masa lalu yang kelam itu seringkali kayak menghalangi seseorang untuk mengambil keputusan dengan kepala jernih. Itu terjadi di semua karakternya. Lu akan berkali-kali tuh berpikir, kenapa sih lu harus mengambil keputusan itu? Kenapa lu tolol? Kenapa dia tuh kayak gak berpikir dengan baik? Ya, wajar, karena mereka itu adalah orang-orang yang pemikirannya itu udah tertutupi sama hal-hal gelap di masa lalu mereka. Dan yang paling menarik buat gue jelas ya dinamika antara si nenek, si Godmother ini sama si Bullfight, si pembunuh muda tadi. Yang di awal itu kayak terkesannya simple, kayak oh ini ada anak muda yang pengen ngebuktiin dirinya, yang pengen sok-sokan di hadapan seorang legend. Terus kemudian di reveal kalau oh kayaknya ini si anak muda punya sebuah dendam deh di masa lalu dia sama si nenek, makanya kayak sentimen banget. Tapi seiring waktu nanti itu berkembang jadi sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang lebih dari sebatas cerita balas dendam. Cuman yang gue keluhin dari storytellingnya, dia itu draggy banget. Prosesnya itu terlalu diulur-ulur kesannya. Ini durasi sekitar 120 berapa ya? 122 menit kalau nggak salah. Ya kalau dikurangin kredit ya mungkin nggak nyampe 2 jam sih. Tapi buat gue cerita The Old Woman with the Knife ini bisa selesai kalau durasinya tuh cuma 100 menit udah cukup. Nggak harus menyentuh angka 2 jam atau 115 menit. Enggak, 100 menit even kurang dari itu sebenarnya bisa. Di saat mestinya progres cerita atau progres development karakternya itu bisa move dengan lebih cepat, filmnya tuh seringkali bikin semua itu lebih stagnan, lebih draggy. Sama ada itu adegan yang bikin gue tuh pada saat nonton bete banget. Itu adegan yang kayak stands out rasanya. Karena walaupun film ini punya banyak kekurangan, overall buat gue The Old Woman with the Knife ini solid. Cuman ada satu adegan itu yang gue nonton bete banget. Detailnya nggak akan gue spoilerin, cuman intinya nanti ada scene di mana si Godmother itu mengimajinasikan kalau dia itu membunuh seseorang. Dan adegan itu dipresentasiin buat mengecoh penonton, biar kita itu mikir, oh si Godmother ini bener-bener ngebunuh orang itu. Padahal ternyata nanti di reveal kalau semua itu cuma imajinasi. Itu normal-normal aja ya. Cuman di sini yang gue nggak suka adalah filmmakernya, daripada pakai cara yang pinter untuk ngetrik penonton, untuk mengecoh ekspektasi, untuk mengecoh penerimaan kita, dia tuh lebih pakai cara yang curang. Ada cara yang lebih halus, yang lebih subtle, yang lebih elegan lah untuk nampilin adegan-adegan kayak gitu. Dan itu bukan tipe adegan yang susah untuk dieksekusi. Ya udah banyak adegan seperti itu di film-film soal pembunuh tuh udah sering banget muncul. Tapi gue nggak tahu di sini kayak trying too hard untuk mengecoh penonton, tapi jadinya dia pakai cara yang curang. Sama mungkin kalau ngomongin storytelling yang agak-agak bikin capek itu di tengah ya. First act-nya itu ngasih build up yang asik, terus third act-nya nanti juga ngasih payoff yang satisfying, yang heartbreaking. Tapi di second act-nya di tengah tuh kayak bingung ini film pengen kemana, antara pengen explore dinamika si dua karakter tadi, si Godmother sama si Bullfight, atau dia itu pengen nampilin tentang organisasi ini berusaha membersihkan dunia dari orang-orang yang layak untuk dibersihkan, dan buat ngebela orang-orang yang layak dapat keadilan. Tuh kayak filmnya bingung pengen lebih condong kemana. Gue belum baca novelnya, tapi mungkin di novel tuh ada ruang yang lebih memadai lah untuk bisa nampilin dua hal itu secara bersamaan. Tapi di sini kayak bingung mau kemana, mau pilih arah yang mana. Udah gitu progresnya kerasa draggy, kayak second act-nya capek banget untuk ditonton. Cuman untung lah ada acting dari si aktris senior ya, Lee Hee Young ini. Wah, dia bener-bener nge-carry narasinya dengan kekuatan acting dia. Dia bisa nampilin dua jenis rasa sakit dengan sangat meyakinkan di sini. Rasa sakit fisik, which is itu dia sering banget alamin, dipukulin lah, ditusuk-tusuk pada saat berantem, padahal udah umur berapa tuh, 70 mungkin. Sama yang kedua adalah rasa sakit di mental dia, di hati dia, karena dia ngebawa banyak banget beban dari masa lalu, kehilangan banyak banget orang yang dia sayang. Jadi buat gue wajar di sini kalau Lee Hee Young tuh dapat nominasi Best Actress ya, karena bener-bener bisa ngasih kompleksitas di dua jenis rasa sakit itu. Apakah harusnya beliau menang di Blue Dragon kemarin?
gue setuju sih kalau yang dimenangin tuh Son Ye Jin di No Other Choice ya, karena di situ aktingnya bagus banget. Tapi si nenek ini adalah di nomor 2. Lee Hye Young sama Son Ye Jin tuh head to headnya sama-sama kuat. Oke, kalau untuk The Old Woman with the Knife, gue kasih skornya 7 dari 10. Bisa lebih kalau di tengahnya tuh nggak sedragi dan nggak se-aimless itu penceritaannya. Tapi overall ini asik, cocok buat yang demen film action berdarah-darah tapi punya penceritaan yang nggak kosong. Jadi silakan ditonton di yang Catch Play ya. Kalau yang di View gue belum ngecek. Jadi kalau ada yang tahu infonya silakan ditulis di kolom komentar mungkin. Tapi kalau yang di video gue nggak rekomen, bener-bener dari awal deh, dari 5 menit pertama udah ada yang disensor. Silakan tonton yang unsensor aja. Oke, dan buat yang nonton, bagiin juga review kalian, komentar kalian, pendapat kalian soal film ini di kolom komentar. Atau mungkin lu punya rekomendasi lain, film-film tentang orang-orang lansia, orang-orang jombo yang masih badass, masih jago berantem juga bisa, silakan direkomendasiin buat teman-teman semua ya. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.